Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, saya Fitriana Ayu kembali di program Dialog Fajar untuk pagi hari ini. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat ya dan bahagia begitu. Sama seperti saya, kalau bisa memandu Dialog Fajar itu rasanya alhamdulillah. Ini yang ditunggu-tunggu jam 5 pagi. Bisa menambah kekayaan kita, ilmu agama kita supaya semakin mendekatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tema-tema hari ini itu seputar keluarga yang insya Allah kita semuanya mempunyai keluarga begitu ya. Ketika mungkin ada beberapa di antara kawan kita yang belum berkeluarga tapi setidaknya sudah mempunyai bekal untuk membangun keluarga nanti itu seperti apa. Apalagi kita meniru teladan kita Nabi Muhammad SAW. Seperti apa kita perdalam diskusi pagi hari ini bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustadz? Sehat, Masya Allah. Masya Allah. Semangat, Allah Akbar. Allah Maha Besar. Iya. Semangat ngobrol soal keluarga itu malah bikin semangat gitu Ustadz. Iya, ini kan sesuatu yang tidak ada habis-habisnya. Iya betul, karena kan Kita pondasinya pondasi negara itu Ustadz ya, berawal dari keluarga bangsa ya. Itu pondasinya Masya dari Allah. keluarga. Apalagi kalau nanti kita bisa meniru keluarga ala Rasul begitu Ustadz. Iya, kan Nabi ini sudah jelas teladan Betul. terbaik kita. Masya Allah. Membangun bonding dengan anak yang dicontohkan oleh Rasul itu seperti apa Ustadz Mim? Selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya yang dirahmati Allah. Amin. Puji syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mari tak henti-henti kita panjatkan, Masya kita Allah. ucapkan, kita gemakan di Masya dalam Allah, diri betul. kita atas apa yang semuanya Allah telah berikan, ya, tanpa terkecuali waktu, kesehatan, Masya Allah. kesempatan, semangat, terus pokoknya semuanya lah. Mari tak berhenti untuk terus kita syukuri, kita syukuri dan kita syukuri. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Salawat dan salam juga begitu, tak boleh berhenti kita menyanjungkan untuk Nabi kita yang mulia, Rasulullah Muhammad SAW, Allahumma serta sholli keluarga alaihi. dan para sahabat semuanya. Kita tidak bisa membayangkan, kita tidak bisa membayangkan seandainya Allah ini tidak mengutus seorang manusia yang bernama Rasulullah Muhammad SAW Allahumma sholli pada alaihi. kita. Terus arep nyontoh sopo? Kan itu ya. Arep niru Iya. sopo? Iya. Arep delok modele nang sopo? Karena begitu semakin banyak kita baca, semakin banyak kita kupas ya, kita cari-cari terus ya. Bagaimana Rasulullah ini hidup di muka bumi, Iya. beliau berdakwah, beliau hidup bersama masyarakat, beliau menjelaskan tentang hal-hal urusan agama, bahkan bagaimana beliau menjalani kehidupan sebagai seorang manusia yang seperti pada layak dan umumnya manusia. Ya, ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang luar biasa. Nah, kali ini kan kita sedang bagaimana Nabi ketika bersama anak-anak, entah itu cucunya, entah itu putra-putrinya, atau bahkan anak-anak orang lain siapapun yang ada di saat itu kan Mbak Ayu ya. Iya betul. Yang mana setiap apa yang beliau lakukan sungguh mengandung hikmah, mengandung pelajaran yang sangat berharga. Nah kali ini Mbak Ayu mengistilahkan dengan bonding. Apa tuh Mbak Masya bonding itu Mbak? Allah. Lah iya. Ayo. Istilahnya yang sekarang itu kan begitu ya Ustadz ya. Iya. Antara orang tua dan juga komunikasi antara orang tua dan juga anaknya gitu ya Ustadz ya. Iya, itu bonding, Mas. Ya, ada kedekatan ya, ada kedekatan gitu. Atau ada kedekatan lah ya, kedekatan. Ya, Nah, Masya Allah. ini kita petik saja sabda Rasulullah Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ra'aitu ahadan kana asbaha samtan wa hadiyan wa dallan wa qala al-hasanu hadithan wa kalaman wa lam yadhkur al-hasanu as-samta wal hadiya wa dalla
bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Fatimata karramallahu wajhaha kanat idza dakhalat alaihi qama ilaiha fa akhadha bi yadiha wa qabbalaha wa ajlasaha fi majlisihi wa kana idza dakhala alaiha qamat ilaihi fa akhadhat bi yadihi fa qabbalathu wa ajlasathu fi majlisiha. Rawahu Abu Dawud. Artinya, aku tidak pernah melihat seseorang yang mirip dengan kesopanan, ketenangan, kesabaran, dan dalam memberi petunjuk. Hasan menyebutkan dalam berbicara, maksudnya dari riwayat yang berbeda, dalam berbicara dan bertutur kata, namun tidak menyebutkan kesabaran dan dalam memberi petunjuk. Dengan Nabi SAW, selain daripada Fatimah radhiyallahu an. Jika Fatimah datang, ini kisahnya Rasulullah bersama Sayyidah Fatimah. Ya. Datang menemui beliau, maka Nabi berdiri, meraih tangannya, mencium, dan mendudukkannya di tempat duduknya. Jika Nabi datang menemui Fatimah, maka Fatimah akan meraih tangan Nabi, mencium, dan mendudukkannya di tempat duduknya Fatimah maksudnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, ini sebuah adegan ya. Kok adegan ya, Mbak ya? Ya pokoknya peristiwa ya. Sebuah peristiwa bagaimana dekatnya Rasulullah dengan putrinya Fatimah. Bagaimana Rasulullah memberikan teladan kepada kita dalam memperlakukan anak. Khususnya ini anak perempuan. Bayangkan, ini Fatimah datang disambut sama Rasulullah. Dipegang tangannya, kemudian dicium, kemudian didudukkan di tempat duduknya Rasulullah, gitu kan ya? Jadi Rasulullah berpindah atau bergeser, kemudian Sayyidah Fatimah didudukkan di sebelahnya. Nah, sehingga ketika Rasulullah berbalas, artinya Rasulullah datang ke rumahnya Fatimah, berkunjung atau mendatangi Fatimah, Sayyidah Fatimah yang meniru bagaimana Rasulullah memperlakukan dirinya. Tuh, kan gitu. Ini sebuah pelajaran yang sangat penting kita bagi orang tua. Ketika kita mengharapkan anak kita memperlakukan bagaimana kepada kita, maka sesungguhnya anak akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan mereka. Nah, itu kan? Iya, betul. Nah, itulah kedekatan. Kedekatan sampai seperti itu yang terbangun antara orang tua dan anaknya, antara ayah dan putra atau putrinya. Nah, kalau kedekatan ini terbangun dengan baik, maka tidak usah khawatir kita ini, orang tua ini, tidak usah khawatir atau cemas nanti anakku bagaimana. Sehingga kecemasan atau kekhawatiran orang tua menimbulkan sikap atau perlakuan atau apapun bentuknya yang serupa itu kepada anaknya, sehingga menjadi sikap itu berlebihan dan tidak proporsional. Maksudnya berlebihan itu ya mestinya ya cukuplah dipeluk misalnya gitu. Tapi bisa lebih jauh dari itu. Nah, itu misalnya gitu. Atau sebaliknya, mestinya memeluk malah nggak dipeluk misalnya gitu ya. Mestinya tangannya dipegang, diraih, kemudian bahasa Jawanya itu diusap-usap gitu, terus dibilang ini tanganmu kok bagus banget ya gitu loh. Kukumu ini kok bagus juga ya, putih gitu, panjang gitu. Nggak sakit tadi, misalnya gitu ya. Misalnya gitu. Itu sikap kita kan. Nah, kalau kita melakukan itu dengan penuh kasih sayang gitu ya, maka akan terbangun kedekatan bahwa bapakku mempedulikan aku, ayahku memperhatikan aku sedemikian dekatnya, beliau memposisikan aku juga sangat dekat. Tidak datangnya anaknya datang cuek-cuek saja, coba sih kok mim misalnya gitu ya, atau istilahnya sekarang itu apa Ustaz? Iya, serudul gitu. Iya. Mencep itu. Ya, gitu kan
nanti juga akan begitu kan, nanti Iya, anaknya ketika betul. memperlakukan kita ketika kita datang ke rumahnya dia itu, situ kok bapak mana rek, ya gitu kan, Astagfirullah. bisa begitu kan, bayangannya itu repot deh Iya, bapak iya. datang itu repot, nah, itu kan Aduh. nauzubillah min dzalik kan. Yang tidak diinginkan berarti Betul, sangat, kehadirannya. iya, Ustaz. kehadiran sangat tidak diinginkan. Itu bagaimana itu terjadi? Ya sama, karena waktu dia kecil dulu, Jadi seperti itu pula diperlakukan. kita memperlakukannya. Ya Allah. Sehingga kedekatan antara anak dan orang tua itu sesungguhnya akan berbalik ya, akan berbalas pada kedekatan anak terhadap orang tua. Atau sebaliknya, kedekatan anak pada orang tua akan berbalas kedekatan orang tua pada anak. Tidak bisa dipisah antara keduanya. Sehingga kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kita memperlakukan anak, begitu pula anak akan memperlakukan kita. Wong begitu saja kita tidak tahu apa yang terjadi berikutnya sehingga bisa berubah. Kebaikan-kebaikan yang kita ajarkan ternyata bisa berubah menjadi keburukan. Auzubillah min dzalik kan? Maka kita kan berdoa selalu kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu kan terus kita mohon pada Allah agar apa-apa yang kita harapkan, apa-apa yang kita inginkan, itu Allah kabulkan dengan menjadikan anak-anak itu menyenangkan kita, membahagiakan kita, dan kemudian Allah menjadikan mereka hamba-hamba yang bertakwa dan bahkan menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Siapa orang tua itu nggak senang kan gitu. Anaknya itu orang yang bertakwa, bukan hanya bertakwa tapi juga pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Kan sudah Masya Allah sekali. Nah, ini bagian-bagian penting kita di dalam membangun bonding atau kedekatan antara orang tua dengan anak. Jangan sampai sekali lagi kita mengharapkan gimana, tetapi kita memperlakukan bagaimana. Artinya kita tidak ada tidak ada kedekatan, tidak ada tidak ada kedekatan, sehingga karpet dewe gitu loh jadinya. Orang tua juga cuek pada anak. Ya akibatnya ya anak juga cuek pada anak. Lebih parahnya lagi nanti anak kita cuek kepada anaknya kan, antara ya dengan cucunya, sehingga cucu tidak menghormati kakeknya kan gitu, cuek-cuek aja ketemu sama kakeknya. Wah itu kakeknya pasti sedih tuh. Ya anakmu kok kamu ajari, misalnya gitu ya. Iya. Lah ngomong gitu tuh lupa bahwa dialah yang mengajari anaknya itu gitu, sehingga anaknya ngajari pada anaknya. Cucunya jadi kelihatan, oh iya. Nah, itu toko aku. Kak rumah tidak terasa kan itu. Nah, maka dari itu kawan-kawan sekalian rahmati oleh Allah, kita sebagai orang tua tentu menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita untuk bagaimana membangun kedekatan hubungan, bukan saja komunikasi secara verbal, tetapi juga komunikasi secara spiritual dan secara emosional, sehingga benar-benar terbangun kedekatan antara kita dengan anak-anak kita, sehingga untuk masa depannya, untuk kedepannya kita juga akan diperlakukan lebih baik. Dan mereka pun akan memperlakukan anak-anaknya atau itu menjadi cucu kita juga lebih baik dari yang sudah kita lakukan. Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Sesuatu yang baik insya Allah nanti datangnya juga baik gitu ya Ustaz. Yakin. Ya? Masya Allah, Alhamdulillah. Semakin menguatkan kita sebagai orang tua, begitu memberi contoh yang baik tentunya untuk putra-putri kita. Terima kasih ya Ustadz Mim. Sama-sama Mbak Ayu dan semakin kawan-kawan kuat ini semua. Bonding yang kita lakukan selama ini gitu ya. Sudah baik-baik ini terus ditingkatkan gitu ya Ustadz ya. Pokoknya jamaah dialog fajar keluarganya Masya Allah. bahagia. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Itu yang penting Ustadz. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran.
Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.